warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita membayangkan bagaimana rasanya menjadi istri Nabi, atau bagaimana rasanya menjadi wanita yang setiap langkah hidupnya menjadi inspirasi bagi jutaan orang, bahkan berabad-abad setelah wafatnya? Kali ini, saya tidak hanya akan menceritakan isi sebuah buku, tapi saya akan mengajak kita semua menyelami perjalanan hidup dua wanita luar biasa yang tidak hanya mendampingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi juga menjadi teladan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Salsabila Ramadhani dari kelas 5F. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan resensi buku dari salah satu karya Syekh Mahmud Al-Misri dengan judul buku Sayyidah Khadijah dan Sayyidah Aisyah, diterbitkan oleh Aqua Medica pada tahun 2020, dan buku ini berisi 288 halaman. Buku ini memiliki dua bagian, yaitu yang pertama adalah mengisahkan tentang Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah bukan sekedar ibu bagi orang-orang mukmin saja, akan tetapi ia juga memiliki banyak keutamaan. Dia adalah istri pertama Nabi Muhammad SAW. Saat Nabi diturunkan wahyu, Khadijah menyaksikan hal tersebut. Ia menjadi orang pertama yang beriman kepada beliau dari kalangan wanita ketika orang-orang mendustakan beliau. Dan pada saat itulah Khadijah menenangkan Nabi dengan kata-kata yang menyentuh. Pantas saja seorang wanita mulia ini diberi kabar gembira surga dan mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, Ata Jibrilun Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah, hadhihi Khadijah qad atatka ma'aha ina'un fihi idamun aw ta'amun aw syarabun fa idza hiya atatka faqra 'alaiha salam min rabbiha 'azza wa jalla wa minni wa basyirha baitum fil jannah min qasabin la sahabin fihi wala nasabin. Yang artinya, pada suatu ketika Jibril pernah datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sambil berkata, wahai Rasulullah, ini Khadijah. Ia datang kepada engkau dengan membawa wadah berisi lauk pauk atau makanan atau minuman. Apabila ia datang kepada engkau, maka sampaikanlah salam dari Allah dan dariku kepadanya. Selain itu, beritahu pula kepadanya bahwa rumahnya di surga terbuat dari emas dan perak, yang di sana tidak ada kebisingan dan kepayahan di dalamnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, sekarang adalah bagian kedua yang mengisahkan tentang Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah binti Abu Bakar, atau yang dikenal dengan sebutan Ummul Mukminin. Ia adalah sosok wanita yang kecerdasannya menjadi cahaya bagi umat Islam sepanjang masa. Dalam karya ini, Syekh Mahmud Al-Misri merangkai perjalanan hidupnya dari masa kecil yang tumbuh di rumah sahabat besar yaitu Abu Bakar As-Siddiq, hingga menjadi salah satu istri Nabi yang paling produktif dalam meriwayatkan ilmu. Apa keunggulan dari buku ini? Buku ini memiliki keunggulan secara non-fisik dan secara fisik. Kita awali dengan yang non-fisik dahulu. Yang pertama, penulis menggunakan bahasa yang mudah dipahami sehingga cocok untuk pembaca umum. Yang kedua, menggunakan sumber-sumber yang kuat dan terpercaya atau berdasarkan dari dalil-dalil yang sahih dalam menyajikan informasi. Yang ketiga, buku ini memberikan wawasan luas yang mendalam tentang kehidupan dan peran dari kedua wanita mulia dalam sejarah Islam. Adapun yang secara fisik, buku ini dicetak dalam format hardcover dan didesain dengan gambar yang menarik dan islami. Dan yang menariknya adalah buku ini memiliki dua cover yang berbeda untuk masing-masing tokoh. Pastinya di setiap hal adanya kekurangan. Jadi buku ini memiliki kekurangan, yaitu pemisahan bab kurang seimbang. Sebagian pembaca menilai bahwa Sayyidah Aisyah dapat porsi narasi lebih banyak dibanding Sayyidah Khadijah. Jadi, kesan opini atau kesan pribadi setelah membaca buku ini, saya merasakan ini menjadi motivasi untuk diri saya sendiri untuk mengevaluasi diri agar lebih taat pada Allah dan Rasul-Nya, menjadi
jiwa yang mandiri, teguh dalam agama, dan meneladani mereka. Buku ini bisa dibaca untuk semua umur, tidak ada yang dikecualikan. Mungkin ini saja presentasi hasil resensi yang saya buat. Maaf apabila ada kesalahan kata, karena kekurangan itu dari saya sendiri dan dari Syaiton, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah. Terima kasih atas perhatiannya selama saya menjelaskan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.